Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sulastri dari kelas 11 Keperawatan 1 SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medica Blitar. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang perawatan kuku. Nah, memotong kuku adalah mengurangi panjang kuku tangan ataupun kaki dengan menggunakan alat pemotong agar kotoran tidak masuk ke dalam tubuh melalui kuku, sehingga kuku tetap dalam keadaan bersih dan sehat. Nah, memotong kuku itu adalah aspek terpenting dalam perawatan diri, karena kuman itu dapat masuk ke dalam tubuh itu melalui kuku. Nah, perawatan kuku tangan dan kaki adalah tindakan perawatan pada klien yang tidak mampu merawat kukunya sendiri. Nah, tujuan perawatan kuku ini adalah yang pertama menjaga kebersihan kuku agar tetap bersih, kemudian mencegah timbulnya luka atau infeksi akibat gerakan dari kuku. Nah, semisal kuku kita panjang, kalau kita gerak-gerak kan biasanya nyocrok gitu. Kemudian meningkatkan rasa nyaman pada klien. Nah, kalau kukunya panjang-panjang pasti klien itu tidak nyaman. Nah, kemudian juga mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh melalui kuku yang panjang. Kemudian juga mencegah bau kaki. Kalau biasanya kan kalau kukunya panjang itu banyak kotorannya kan di sela-sela kuku, itu kan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, kemudian mencegah cedera pada jaringan lunak tangan dan kaki. Nah, kemudian untuk perawatan kuku ini juga memiliki indikasi, yaitu adalah indikasinya klien yang kukunya panjang yang tidak dapat melakukan pemotongan sendiri atau perawatan sendiri. Terus ada kontraindikasinya, yaitu adalah yang pertama, kontraindikasinya yaitu memotong kuku klien tidak terlalu dalam. Nah, kalau kita memotong kuku klien terlalu dalam pasti itu akan menimbulkan rasa sakit juga ya. Kemudian pada klien diabetes, memotong kuku itu harus dengan hati-hati karena dapat berakibat fatal. Nah, kemudian ini ada cara merawat kuku. Yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu gunting kuku dan pengikir. Kemudian ada bengkok berisi larutan lisol 2-3%. Kemudian ada baskom berisi air hangat. Kemudian ada baskom berisi air bersih. Kemudian ada handuk 1 buah, terus ada pengalas. Pengalasnya itu bisa perla atau kain. Nah, kemudian ada aseton dan kapas, kemudian ada sikat kuku, kemudian juga ada sabun. Nah, cara kerjanya itu yang pertama kita menjelaskan kepada klien tindakan apa yang akan kita lakukan kepada klien, apakah nanti klien itu setuju atau tidak. Kemudian kita menyiapkan alat sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan untuk perawatan kuku. Kemudian setelah menyiapkan alat, kita bisa cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci, ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara mutar, kemudian bilas dan keringkan. Nah, kemudian kita bisa menutup sampiran atau sketsel untuk menjaga privasi klien. Kemudian kita mengatur posisi klien untuk senyaman mungkin untuk kita melakukan perawatan kuku. Kita atur posisi klien. Nah, setelah mengatur posisi klien, kemudian kita memberikan pengalas di bawah tangan, tepat pada bagian kuku yang akan dibersihkan. Nah, kemudian tindakan selanjutnya apabila klien itu pakai cat kuku, kita bersihkan dulu dengan aseton dan menggunakan kapas. Nah, kemudian setelah itu kita letakkan baskom, kita celupkan tangannya itu di baskom berisi air hangat ya. Air hangat, jangan air panas. Kemudian setelah itu kita rendam kuku itu tadi yang setelah dibersihkan kuteknya itu di dalam air hangat selama 1-2 menit saja. Nah, kemudian kita mulai menyikat kuku dengan sikat khusus untuk membersihkan kuku ya. Kemudian disikat itu diberi sabun juga agar bersih. Nah, lalu
kita bersihkan. Setelah selesai dibersihkan, kita keringkan. Terus kemudian kita dekatkan bengkok berisi larutan Lysol 2-3% tadi ke klien. Nah, selanjutnya kita letakkan tangan di atas ya. Terus kita potong kuku tangan klien tersebut dengan lurus. Nah, seperti ini kita potongnya itu lurus. Nah, kita potongnya itu lurus gini, tek 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 gitu, lurus, jadi lurus gini. Nah, kemudian itu kita memotongnya itu tidak boleh sampai batas dasar kuku, jadi kita nggak boleh sampai ini garisnya ada batasnya tuh. Nanti kalau sampai itu biasanya kuku itu juga akan sakit. Nah, kemudian setelah kita potong, kemudian kita kikir menggunakan kikiran pemotong kuku ya, kita kikir supaya rapi kukunya. Nah, setelah selesai dikikir, kemudian kita cuci tangan dan kaki dengan air bersih dan kemudian kita keringkan. Kemudian selanjutnya kita angkat pengalas dan pindahkan tangan yang lain. Setelah kita selesai, seumpama kita selesai yang tangan kanan, kemudian itu sudah dibersihkan, kemudian kita ganti pengalasnya ke tangan yang kiri. Kemudian kita atur posisi klien kembali ke seperti semula. Kan itu tadi sudah selesai kanan kiri toh, terus itu sudah, terus kita kembalikan posisi klien pada posisi semula. Kemudian kita merapikan alat dan kembalikan ke tempatnya. Kemudian kita mencuci tangan bersih 6 langkah, itu gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara mutar, kemudian bilas dan keringkan. Nah, setelah itu kita kembali ke pasien, kita evaluasi bagaimana perasaannya setelah dilakukan perawatan kuku tadi, apakah sudah lebih merasa nyaman atau bagaimana. Kemudian setelah selesai kita catat tindakan yang dilakukan dan hasilnya. Setelah itu kita sudah selesai. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.